Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindra Elvian dan teman saya Fadila Fitri. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi kami tentang literasi digital, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi multimedia. Yang pertama kami akan menyampaikan literasi digital itu apa. Literasi digital adalah pengetahuan dan percakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, evaluasi, menggunakan atau membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan penggunaannya dalam rangka guna komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua yaitu kemampuan literasi media. Menurut Potter, terdapat 7 kemampuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk meraih kesadaran kritis bermedia melalui literasi media. Dan 7 keterampilan atau percakapan tersebut adalah: yang pertama adalah analisis, evaluasi, pengelompokan, induksi, deduksi, sintesis, dan abstrak. Oke, baiklah, saya Fadila Fitri. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan Vicky tadi. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan literasi media di Indonesia. Dikutip dari jurnal Tantangan dalam Kegiatan Literasi Media di Indonesia 2016 dari Bumi Gutarto, keberadaan media di Indonesia sudah sangat melekat pada para masyarakat karena media bisa menjadi pembantu dalam satu kegiatan maupun hiburan. Media usage di Indonesia bisa dicakup dalam tinggi karena hampir semua kalangan menggunakan media. Tidak hanya orang dewasa mulai menyadari keberadaan media, tetapi remaja dan anak-anak pun mulai menyadari juga. Terkadang remaja dan anak-anak masih kurang sadar akan konten-konten negatif yang tersebar di media, terutama media digital. Maka dari itu, pemerintah menghimbau orang tua agar mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media digital. Yang selanjutnya itu elemen penting dalam literasi digital. Menurut Steve Willier 2012 terdapat 9 elemen literasi digital. Yang pertama yaitu social networking. Kehadiran situs jejaring sosial adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking atau kehidupan sosial online. Melalui social networking, kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada transliterasi. Transliterasi diartikan sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berada khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan hingga mengomunikasikan melalui berbagai media sosial, grup diskusi, smartphone, dan berbagai layanan online yang tersedia. Yang ketiga yaitu ada maintaining privacy. Dalam hal ini, penting untuk menampilkan identitas online seperlunya saja untuk menghindari hal-hal buruk. Yang keempat yaitu ada creating content. Creating content atau berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana cara membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform, misalnya di Powtoon, Breezy, blog, forum, dan wikis. Selain itu, mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform learning. Yang kelima yaitu organizing and sharing content. Organizing dan sharing content adalah menata dan berbagai konten informasi secara lebih mudah. Contohnya dengan adanya Dropbox, Google Drive. Yang keenam yaitu ada reusing atau repurposing content. Mampu mengetahui bagaimana membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Misalnya ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita akan memperbaharui si informasi tersebut dan kita sebarkan kepada orang lain. Orang lain yang menerima informasi tersebut akan memperbaharui dengan informasi yang lain untuk melengkapi informasi tersebut. Yang ketujuh yaitu ada filtering and selection content. Memiliki kemampuan untuk mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan melakukan filtering dan selecting, kita semakin mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan dan dapat berdampak positif. Yang kedelapan yaitu ada self-broadcasting. Self-broadcasting bertujuan untuk membagikan ide-ide menarik atau gagasan pribadi dan konten media sosial dan konten multimedia, misalnya melalui media blog, forum, dan wikis. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online. Masyarakat dapat menyalurkan idenya secara demokratis dalam media. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami